ketua kelas disiapkan dulu. Selamat siang, Pak. Silakan dulu. Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan lanjutan dari yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kalian sudah diperkenalkan dengan apa sih termokimia ya, lalu membahas tentang kalor, tentang energi, lalu ada disinggung tentang entalpi gitu ya. Kemudian kalian juga sudah praktikum ya, mengetahui ada reaksi yang ternyata menghasilkan atau menyerap kalor ya, jadi bisa lebih dingin dibandingkan kondisi sebelumnya. Pertemuan dua kita hari ini adalah membahas tentang bagaimana cara menghitung entalpi atau energi. Jadi kalau kemarin kalian sudah praktikum secara kualitatif ya untuk mengetahui eksotermis atau endotermis, maka hari ini kalian belajar lebih jauh lagi, yaitu praktikum mencari tahu berapa nilai dari entalpi suatu reaksi. Silakan kalian amati tayangan berikut. Terlihat ada 3 gambar di depan kalian ya. Gambar pertama ada seseorang membuka kulkas. Yang kedua ada AC sedang tergantung secara permanen di dinding sebuah kamar ya, atau ruangan. Yang ketiga adalah di bagian bawah ada alat pemanas atau teko ya. Ada yang tahu jawabannya untuk pertanyaan pertama, bagian tubuh mana yang terasa dingin ketika pertama kali membuka pintu kulkas? Ada yang pernah ngalamin enggak? Ada ya? Oh iya, tergantung kulkasnya sih. Kalau kulkasnya wajar biasa standar ya, yang dari atas sampai kaki gitu. Ya, ini pertanyaan kulkas seperti itu. Jadi bukan kulkas yang cuma palanya doang gitu ya. Kan ada ya, kulkas palanya doang, freezernya doang, atau kulkasnya yang bentuknya kayak kulkas es krim gitu, yang tinggal geser. Bukan yang itu, tapi kulkas yang memang kira-kira seperti itu ya. Ada yang mau coba jawab? Boleh, silakan. Silakan nggak? Nggak udah nih. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah kan? Namanya juga mencoba. Pak, Ya. karena kalau ke bawah takutnya kebakar. Kalau misalnya yang panas ditaruhnya ke atas takutnya kebakar. Kemudian di bawahnya ada rumusnya. Kelihatan di sini ya. Udah pernah kamu dapatkan di kelas mungkin kelas 8 atau kelas 9 SMP ya. Betul nggak? Kalor atau Ki simbolnya adalah MC delta T. Black mengemukakan asas yang bunyi seperti berikut. Pada pencampuran 2 zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi itu sama dengan kalor yang diterima zat bersuhu yang lebih rendah. Jadi artinya gini kan? Katakan ya, katakan ada 2 sampel nih yang berbeda. Ini panas banget, di tangan kanan saya panas banget. Lalu yang di sebelah kiri saya tangan ini megang, ya tampak rumit tapi nanti kalau udah biasa, ini jadi udah mainan sehari-hari, nggak ada lagi yang sulit ya kan. Tadi saya bilang yang warna merah MC delta T, yang warna biru M kali L doang ya. Tapi jangan bacanya terlalu serius ML ya, nanti kayak yang kalian gitu kan. Di depan kalian ada 3 meja untuk 3 kelompok. Kelompok 1 nih ya, nanti ke sini. Kelompok 2 di belakang ya. Kelompok 2 nanti ke tengah ya. Kelompok 3-nya di sebelah sana dekat kamera. Sebelum kalian praktikum, mungkin ada baiknya kamu menonton video dulu ya. Idealnya apa? Idealnya adalah panas yang hilang dari wall motor itu harusnya semuanya masuk ke sini ya. Jadi nanti langkahnya tuh seperti di video ya kan.
ada dua zat di depan. Nanti masing-masing kelompok maju ya semua. Kemudian perwakilannya tolong ambil dari sini ya. Ini ambil 40 mili, baik si asam maupun basanya. Kemudian masukkan ke wadah, yaitu gelas kimia. Setelah kamu masukkan ke sana 40 mili, diukur suhunya menggunakan termometer ya. Senyawa lainnya yang jumlahnya sama 40 mili masuk untuk menentukan berapa nilai Q. Ya, berapa nilai? Bisa? Paham? Yang mulainya dulu nggak? Paham ya? Masa airnya dapatnya dari masa silakan. Terima kasih sudah bertanya ya. Pak, masa airnya dari mana Pak? Kan kamu ambil 40 mili, kamu ambil 40 mili gitu ya. Ini 40 mili juga kan? 40 mili dengan 40 mili 80. Itu sebenarnya 80 mili adalah 80 ml larutan, bukan 80 ml air. Tapi kita asumsikan saja pelarutnya air, dia masih jenisnya kurang lebih sama seperti air. Kenapa? Karena konsentrasinya tidak besar ya, hanya 1 molar. Karena tidak besar, kita anggaplah bahwa massa jenisnya sama dengan 1. Silakan anak-anakku, saya akan stop penayangan. Kalian bisa langsung ke depan untuk percobaan. Ada ragu? Kalian sudah dapat konsep di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian sudah mengidentifikasi ada reaksi atau ada apa namanya kegiatan praktikum kemarin yang ternyata didapatkan bahwa suhunya turun ya. Ada penurunan suhu, ada reaksi endotermis kemarin. Hari ini kembalikan, kamu dapat reaksi bukan endo, ya. Reaksi adalah exo, karena si sistem melepaskan panas. Ya. Lalu siapa yang menerima? Di daerah situ-situ juga yang terdekat, itu si air menerimanya. Air sebagai pelarut dari si NO4 dan H2SO4, dia langsung mendapatkan efek yang paling terdekatnya kan dia tuh si air sebagai pelarut. Dia dapat efek itu apa? Suhunya naik dari 28 atau 29 ya. Kalian dapat kan dari ya? Awalnya berapa? 28, 29, 29. Jadi nanti kalian lihat LKP yang sudah dibagi. Oke. Kemudian kalau kamu bisa kumpulkan hari ini ya, karena praktikum itu kumpulkannya besok ya. Paling lama itu 1 minggu dari hari ini pertama. Kalau lebih cepat besok ada nilai plusnya ya. Silakan ada yang bisa memberikan kesimpulan kalian dapat apa aja sih hari ini? Misi silakan. Ya. Dapat apa sih lah hari ini kamu? Tentang pencampuran NaOH sama yang itu sama asam. Terima kasih lah ya. Iya. Jadi seperti yang teman bilang ya, kalian juga sama ya dapetinnya. Paling tidak kamu dapatkan hal itu mencoba praktikum, ternyata ada pencampuran asam dan basa menghasilkan panas. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang keluarga dari entalpi. Ada entalpi pelarutan, entalpi penguraian, entalpi penetralan ya, pembakaran. Dan entalpi yang ada di situ nanti kita akan olah ya. Nilai Q yang kamu dapat tadi akan kita olah lagi menjadi nilai entalpi ya. Jadi pertemuan besok atau pertemuan berikutnya adalah tentang entalpi. Bagaimana menghitung sampai mendapatkan entalpi ya. Oke. Semoga kalian tetap sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Kalau ada yang kurang sehat tolong pakai masker ya, biar efeknya lebih, impactnya lebih sedikit ya. Itu saja pertemuan kita hari ini.
Ya, saya cukupkan. Silakan ketua kelasnya mempersiapkan. Siap diri. Memberi salam.